Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku sekalian. Dan juga Bu Wahyu selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Kali ini kita dari kelompok 3 PGSD 2019A akan membahas tentang strategi Project Based Learning atau biasa disebut strategi PJBL. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Erlina Mustafia, yang kedua Anggi Triyuanda, yang ketiga saya Tasya Pramesti Regita Permata, dan yang keempat Endah Ayu Kusumaning Tias. Adapun submateri yang akan kita jelaskan di dalam strategi Project Based Learning ini, yang pertama definisi PJBL, kedua tujuan model PJBL, ketiga, karakteristik PJBL, keempat, kelebihan dan kekurangan PJBL, kelima, pembelajaran PJBL, dan yang terakhir ada penerapan dari strategi PJBL. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, yaitu definisi dari Project Based Learning. Definisi PJBL menurut 3 pendapat para ahli. Yang pertama, Watson, tahun 2000, menurut beliau, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek. Yang kedua, menurut Education, tahun 2009, Project-based learning merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman melalui berbagai bentuk representasi. Dan yang terakhir yaitu pendapat dari Kiors Lucas Educational Foundation tahun 2005. Ia mendefinisikan Project-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang dinamis, di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan, dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Definisi PJBL secara umum. PJBL adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Dari keempat definisi PJBL yang sudah saya paparkan, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa strategi Project Based Learning atau PJBL merupakan strategi atau model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dituntut aktif untuk dapat memecahkan masalah secara kelompok ataupun mandiri yang berkaitan dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya agar siswa dapat mengetahui pengetahuan lebih mendalam, mampu mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitarnya, dan mengajak siswa berpikir kritis dan kreatif mengenai masalah nyata. Lalu, tujuan dari strategi PJBL itu apa sih? Jadi, tujuan dari adanya strategi Project Based Learning atau biasa disebut dengan strategi PJBL yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada strategi PJBL yang bersifat kelompok. Karakteristik dari strategi PJBL. Ada 5 karakteristik dari strategi PJBL. Yang pertama, the project are central, not peripheral to the curriculum. Kriteria ini memiliki 2 korolaris. Pertama, proyek merupakan kurikulum. Pada PJBL, proyek merupakan inti strategi mengajar. Siswa berkutat dan belajar konsep inti melalui proyek. Yang kedua, keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum,
maka tidaklah dikategorikan sebagai PJBL. Yang kedua, memfokuskan pertanyaan atau masalah. Proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Definisi proyek bagi siswa harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Proyek biasanya dilakukan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dipastikan jawabannya. Proyek dalam PJBL dapat dirancang secara tematik atau gabungan topik-topik dari 2 atau lebih mata pelajaran. Yang ketiga, penyelidikan konstruktivisme. Sebuah penyelidikan dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan atau proses pengembangan model. Aktivitas inti dari proyek harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan atau keterampilan baru pada pihak siswa. Jika aktivitas inti dari proyek tidak merepresentasikan atau tingkat kesulitan bagi siswa, atau dapat dilakukan dengan penerapan informasi atau keterampilan yang siap dipelajari. Proyek yang dimaksud adalah tidak lebih dari sebuah latihan dan bukan proyek PJBL yang dimaksud. Yang keempat, project are student driven to some significant degree. Inti proyek bukanlah berpusat pada guru, berupa teks aturan atau sudah dalam bentuk paket tugas. PJBL lebih mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Yang kelima, proyek adalah realistis, tidak school-like. Karakteristik proyek memberikan keotentikan pada siswa. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, proyek yang dihasilkan atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. PJBL melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik, bukan simulatif, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Kelebihan dan kekurangan strategi PJBL. Kelebihan strategi PJBL. Yang pertama, increase motivation, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Siswa tekun bekerja dan berusaha keras untuk belajar lebih mendalam dan mencari jawaban atas keingintahuan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, increase collaboration. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, improve library research skill. Karena PJBL mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang keempat, increase problem solving ability. Lingkungan belajar PJBL membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Siswa mempunyai pilihan untuk menyelidiki topik-topik yang berkaitan dengan masalah dunia nyata. Saling bertukar pendapat antara kelompok yang membahas topik yang berbeda. Mempresentasikan proyek atau hasil diskusi mereka. Hal tersebut juga mengembangkan keterampilan tingkat tinggi siswa. Yang kelima, increase resource management skill, memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasi waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, mereka belajar untuk mempelajari keterampilan merencanakan, mengorganisasi, negosiasi, dan membuat kesepakatan tentang tugas yang akan dikerjakan.
siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap tugas, dan bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Kekurangan strategi PJBL. Yang pertama, peserta didik kurang aktif saat kerja kelompok. Yang kedua, peserta didik sulit untuk memahami topik yang berbeda-beda. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu, biaya, dan peralatan. Tahapan pembelajaran PJBL. Tahapan pembelajaran PJBL. Menurut The George Lucas Education Foundation dan Kemendikbud yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Penentuan pertanyaan mendasar yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan yang disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Dan pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaannya seperti pada umumnya bersifat terbuka, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan terkait dengan kehidupan siswa, dan guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Dan yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Menyusun perencanaan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Dan yang ketiga, menyusun jadwal. Menyusun jadwal, di sini guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini diantaranya yaitu yang pertama, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Dan yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Di sini guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama penyelesaian proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat secara rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Dan yang kelima, penilaian hasil. Penilaian hasil dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, tahapan pembelajaran PJBL yakni evaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman di sini guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proses yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Dan pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Dan guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran project based learning. Di sini kita menggunakan kelas 4 semester 1
Tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan pembelajaran. Kompetensi dasar muatan ada 3, IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Yang pertama IPA, mempunyai 2 KD. Yang pertama 3.7 memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang kedua 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Indikatornya 3.7.1 mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7.1 melaporkan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Muatan mata pelajaran yang kedua IPS memiliki KD 2. 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Indikator 3.4.1 menyebutkan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. 4.4.1 membuat laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam berbentuk peta pikiran. Muatan mata pelajaran yang ketiga Bahasa Indonesia yang memiliki 2 KD. KD pertama 3.7 menggagali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikator 3.7.1 menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. 4.7.2 menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada. Tujuan pembelajaran dari tema 5 kelas 4 subtema 1 pembelajaran 1 yakni 1. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihat dengan benar. 2. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan dengan rinci dan benar. 3. Setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. 4. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dari KD IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Di sini ada tabel kegiatan pembelajaran yang berisi kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di dalam kolom kegiatan ada pendahuluan. Deskripsi kegiatan pendahuluan yang pertama adalah guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ini termasuk fase religius. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang pahlawanku. Ini termasuk fase nasionalis. Alokasi waktu pendahuluan adalah 10 menit.
Yang berikutnya, di dalam kolom kegiatan yang berikutnya ada inti. Deskripsi kegiatan inti yang pertama adalah guru meminta satu perwakilan untuk mengambil perlengkapan percobaan. Yang kedua, siswa dan guru membuat kesepakatan tentang percobaan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, kelompok melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada pada buku pelajaran ini termasuk fase collaboration. Sedangkan yang keempat, setiap siswa mencatat hasil percobaan pada tabel yang telah disiapkan ini termasuk fase mandiri. Yang kelima, di akhir laporannya siswa menuliskan kesimpulan, siswa menyampaikan hasil laporannya di kelompok masing-masing dan perwakilan bisa menyampaikannya di depan kelas. Guru menambah informasi yang dibutuhkan sebagai penguatan ini termasuk fase integritas. Alokasi waktu inti adalah 150 menit. Yang berikutnya, di dalam kolom kegiatan yang berikutnya ada penutup. Deskripsi kegiatan penutup yang pertama adalah bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Ini termasuk fase integritas. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari atau untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Sedangkan yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Alokasi waktu penutup adalah 15 menit. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sumber dan media pembelajaran dari implementasi strategi PJBL. Yang pertama, buku pedoman guru bertema Pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang kedua, buku siswa yang bertema Pahlawanku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Percobaan IPA. Setiap kelompok membutuhkan 3 karton tebal, 1 lilin, 1 senter, 1 gelas, 1 lampu senter, 2 cermin datar, 1 pensil, 1 isolasi untuk seluruh kelas menempel karton sehingga bisa berdiri tegak. Dari pemaparan materi tentang strategi Project Based Learning atau strategi PJBL, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu alternatif dalam kurikulum 2013. Ada banyak macam proyek yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Proyek dapat meningkatkan ketertarikan siswa karena keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah autentik, bekerja sama dengan kelompok, dan membangun solusi atas masalah yang nyata. Proyek juga masih dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman secara mendalam karena siswa perlu mendapatkan dan menerapkan informasi, konsep, dan prinsip-prinsip selama pembelajaran. Siswa pun memiliki potensi untuk meningkatkan kompetensi dalam berpikir dan belajar karena siswa ditugaskan untuk memikirkan rencana, kemajuan, dan mengevaluasi solusi. Baik teman-teman, sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.